Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan bahas PPAD numerasi Sleman 1 ya, di bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 10 dulu ya adik-adik. Yuk kita mulai aja. Oke, kita langsung bahas aja adik-adik, mulai dari nomor 1 ya. Di nomor 1 ini, berapa kebutuhan kalori Anda per hari? Kita baca dulu. Dito memiliki tinggi badan 160 cm dengan berat badan 70 kg. Dia ingin mendapatkan berat badan yang ideal dengan cara defisit kalori. Berapa maksimal kebutuhan kalori per hari yang harus dipenuhi oleh Dito? Nah, di sini adik-adik kita bisa baca infografisnya ya. Yang ditanya maksimal kebutuhan kalori per hari. Di sini diketahui kebutuhan kalori untuk laki-laki yaitu 330 dikali BBI. Nah, dan di sini sudah dicantumkan juga rumus BBI-nya. Ya. BBI itu adalah berat badan ideal gitu ya. Nah, rumusnya di sini tinggi badan dikurangi 100. Dito tadi tinggi badannya 160 ya, berarti kita hitung dulu BBI-nya atau berat badan idealnya, yaitu berarti 160 kita kurangin 100. Nah, kemudian dikurangi 10% dikali tinggi badan. Tinggi badannya tadi 160 ya, 160. Nah, kita kurangi 100 lagi berarti. Oke, kita hitung sekarang. Berarti 60 dikurangi 10% dikali 60 lagi ya. Berarti 60 dikurangi, nah ini kita hitung aja 10 per 100 dikali 60 ya, ini kita coret lagi. Berarti nanti 60 kita kurangi 6. Ya, ketemunya adalah 54. Gitu. Berarti kebutuhan kalorinya ini ya, di sini sudah dicantumkan berarti 30 dikali 54. Ya, ini hasilnya nanti ketemunya adalah 1620. Jadi yang C. Itu adik-adik untuk nomor satunya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 2. Oke, di sini ada kandungan permen susu. Perhatikan gambar kandungan gizi pada permen susu tersebut. Ya, di sini kita lihat di informasi nilai gizinya ini ya, informasi nilai gizi. Ya, takaran sajinya itu 4 piece. Ya, dan satu kemasan ini itu nanti bisa untuk 8 kali sajian. Gitu. Ya, kita baca dulu. Untuk kelompok anak memasuki usia remaja kisaran 10-15 tahun, kecukupan energi harian sebesar 1.900 sampai 2.000 kilokalori. Artinya, anjuran gula dalam sehari antara 30 sampai 50 gram sehari atau setara dengan 3,5 sendok makan hingga 4 sendok makan. Pada umumnya asupan karbohidrat yang disarankan adalah 45% dari total kalori. Nah, sekarang kita cek dulu yang nomor 1 ya, Adik. Ya. Nah, ini di sini ada yang kurang, Adik ya. Di sini nggak ada pilihan gandanya. Ya kan? Kita cek aja dulu nomor 1. Di sini 8 buah permen susu akan memenuhi 9/25 kebutuhan gula dalam satu hari. Kita lihat adik-adik. Tadi takaran sajinya tuh 4 piece ya. 4 piece itu gulanya kita cek dulu, itu 9 gram. Nah, berarti kita buat dulu 4 piece itu sama dengan 9 gram gulanya. Gitu. Berarti kalau 8 piece itu gulanya berapa adik-adik berarti? Ya, ini kan dikali 2 gitu ya. Nah, ini kita kalikan 2 juga, berarti 18 ya. 18 gram. Gitu. Nah, 18 gram ini itu bisa memenuhi berapa persen kebutuhan gula. Nah, ini kita hitung lagi. Tadi maksimal di sini ya, anjuran gulanya, maksimal itu kan 50 gram dalam sehari gitu kan ya. Nah, coba kita hitung. Jadi kalau 18 gram dari 50 gram maksimum, ya ini berapa? Ini kita tinggal sederhanakan aja, kita bagi 2, 9. Bagi 2 lagi 25.
Ya, jadi untuk 8 buah permen susu akan memenuhi 9/25 kebutuhan gula dalam satu hari. Ya, ini benar ya adik-adik. Nah, kalau satu benar, ini 2 salah ya. Nah, ini untuk ABCD-nya ini kan belum ada nih, kita tambahkan aja. Seperti biasa ya, yang A itu 1 dan 3. Nah, kemudian yang B itu 1 dan 4. Kemudian yang C itu nanti 2 dan 3. Kemudian yang D 2 dan 4. Berarti ini 2 salah kan? Ini kita coret dulu. Ya, tinggal kita hitung lagi 3 atau 4. Nah, ini kakak mau ambil yang nomor 3 aja dulu. Sesuai dengan kebutuhan gula harian berdasarkan usia, maka jumlah maksimal permen susu yang dapat dikonsumsi per hari itu 22 buah. Nah, kita hitung aja adik-adik. Tadi 4 piece, ya, 4 piece tadi kan 9 gram gula, ya kan? Nah, kalau di sini di nomor 3 dia mintanya jumlah maksimal, ya tadi maksimal kebutuhan gula per hari tadi kan 50 gram. Nah, kita masukkan sini. Kalau 50 gram, berarti ada berapa permen? Nih, kita hitung ya. Nah, X-nya berarti ini perbandingan senilai ya adik-adik ya. Jadi 4 dikali 50 aja dibagi 9. Gitu. Nanti ketemunya adalah 22,2. Ya, ini kalau kita bulatkan, dibulatkan aja jadi 22 permen. Ya, jadi nomor 3 ini benar. Jadi 1 dan 3 itu betul adik-adik. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya, itu untuk nomor 2. Kemudian kita ke nomor 3. Perubahan iklim yang semakin parah menyebabkan peningkatan suhu global dan berkurangnya curah hujan di beberapa daerah. Seorang petani di daerah tersebut mengalami penurunan hasil panen akibat kurangnya air untuk irigasi. Tahun lalu, petani tersebut berhasil memanen 2/3 dari total lahan sawahnya. Namun tahun ini karena kekeringan, ia hanya bisa memanen 4/5 dari hasil panen tahun lalu. Berapa bagian dari total sawah petani tersebut yang berhasil dipanen di tahun ini? Jadi untuk tahun ini dia hanya bisa memanen 4/5 dari hasil panen tahun lalu. Hasil panen tahun lalu berapa? Tahun lalu itu 2/3 dari total gitu ya. Jadi ini kita masukkan aja 4/5 dikali 2/3 dari total keseluruhan. Ini kalau kita hitung berarti 8/15 dari totalnya ya. Jadi yang B. Gitu adik-adik untuk nomor 3. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Langsung aja kita ke nomor 4, perjalanan ke galaksi terdekat. Ya, kita langsung baca ke sini adik-adik. Sebagaimana yang telah disebutkan, galaksi ini berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Adapun 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun dalam ruang hampa dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Gitu ya adik-adik. Nah, di sini ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mencapai galaksi Andromeda. Nah, ini mungkin ada sedikit kesalahan ya, karena di sini yang ditanya waktu ya, ini satuannya nggak nyambung adik-adik ya, satuannya mil per detik. Ini harusnya kecepatannya ya. Jadi ini langsung kita hitung aja, berdasarkan bacaannya aja ya. Di sini jaraknya kan 2,5 juta tahun cahaya. Nah, ini kita buat dulu 2,5-nya kita jadikan 25 dikali 10 pangkat min 1 gitu aja. Karena juta ya, juta itu 10 pangkat 6. Kita masukkan dan 1 tahun cahaya itu kecepatannya 186.000. Ya berarti kita kalikan lagi aja 186.000 mil per detik. Nah, jadi ini nanti pas satuannya dengan yang itu adik-adik. Ya, kita tinggal hitung ini di sini. Sebentar, ini 1000-nya ini kakak jadikan 10 pangkat 3 aja ya. Jadi nanti kita hitungnya tinggal 25 dikali 186. Kemudian kita kalikan ini yang 10 ini kita jadikan 1. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 6 berarti kan 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5, 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat 8. Ya gitu ya adik-adik. Ini kalau kita hitung ketemunya adalah 4650 ya kali 10 pangkat 8. Kalau kita lihat di pilihannya di sini ada ini 4,5
4,65, berarti ini kita harus jadikan 4,65 adik. Ya, kalau dari 4650 kita jadikan 4,65, berarti kan ini harus dikali dengan 10 pangkat 3 gitu ya. Ini kan kita mundur 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian dikali lagi 10 pangkat 8 gitu. Jadi hasilnya adalah 4,65 kali 10 pangkat 11 ya. Jadi yang C ya adik-adik, nomor 4 ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 5. Perhatikan grafik yang menyatakan harga mangga berikut. Toko grosir buah-buahan tersebut memberikan diskon 10% untuk pembelian lebih dari 10 kilo. Nah, di sini Aan akan membeli mangga 15 kg. Maka besar uang yang harus dibayarkan adalah, oke, ini berarti belinya Aan lebih dari 10 kilo ya. Nanti dia pasti akan dapat diskon 10%. Tapi sebelum itu kita hitung dulu. Di sini kita lihat dari grafiknya ini adik-adik, di sini ada harga ya. Kemudian ada berat mangga. Kita ambil salah satu. Jadi kalau di sini berat mangganya 2 kilo gitu ya, kita tulis ya 2 kg. Yaitu berarti harganya berapa di sini? Ini kan di sini 36.000 berarti ya. 36.000. Nah, tadi Aan belinya 15 kg ya. Nah, ini jadi harus membayar berapa nih? Oke, ini ada perbandingan senilai adik-adik, kita tinggal hitung aja. Kita kalikan aja 15 kali 36.000, kemudian kita bagi 2. Ya, ini kalau kita nanti hitung ketemunya adalah 270.000 adik-adik. Nah, harga yang harus dibayar adalah 270.000, tapi dia mendapat diskon 10%. Jadi kita cari diskonnya dulu. Ya, diskonnya berarti berapa tuh? 10/100 ya, 10% kan? Dikali 270.000. Nah, ini kita coret 2 nih nolnya. Ketemunya adalah 27.000 diskonnya adik-adik. Ya, berarti di sini harus membayar berapa Aan? Gitu ya, kita tinggal kurangin aja ya. Berarti 270 ini 270.000 kita kurangi dengan diskonnya 27.000 gitu ya. Nah, ini kita kurangin aja 0, 0, 0, ini 10, 3 berarti ya. Sini udah dipinjam 6, 6 kurangi 2, 4 ya, kemudian 2. Jadi 243.000. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Ya, perhatikan gambar berikut. Tommy adalah seorang arsitektur. Dia membuat maket rumah modern minimalis seperti pada gambar di samping. Ukuran di samping menunjukkan lebar kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Nah, ini lebarnya ya. Ini tampak dari depan gitu ya. Nah, customer menghendaki tinggi maksimal rumah sebenarnya itu 6,5 meter. Oke, kita hitung dulu adik-adik. Di sini skala yang dipergunakan Tommy adalah 1/100. Kita cek betul atau tidak. Ya, kalian kan tahu ya, untuk menghitung skala, ya, skala itu kita bisa gunakan rumus JP dibagi JS. Nah, ini kita yang diketahui di sini adalah tinggi rumah sebenarnya. Ya, dan di sini ada nih tinggi rumah pada denah ya, itu 6,5 cm. Kita masukkan aja berarti di sini 6,5 dibagi, nah, JS-nya 6,5 meter gitu ya. 6,5 meter ini kita jadikan cm juga, berarti 6,5 dikali 10 pangkat 2 gitu ya, atau dikali 100 gitu kan. Dari meter kalau ke cm itu kan dikali 100 gitu ya. Kita masukkan aja ke sini. 6,5 dikali 100. Jadi ini satuannya harus cm semua ya adik-adik ya, untuk hitung skala. Ini kita tinggal coret, berarti 1/100. Iya, nomor 1 betul ini adik-adik, skalanya 1/100. Kemudian nomor 2 ini sudah pasti salah ya, 2-nya coret dulu. Kita tinggal hitung 3 atau 4 ya. Kita coba hitung yang enak yang mana nih adik-adik. Jika panjang nomor 3 coba. Jika panjang ruang tamu pada maket adalah 3 meter, maka luas ruang tamu sebenarnya. Nah, luas ruang tamu nih ya. Kita hitung satu-satu dulu adik-adik. Ini tadi ruang tamu itu lebarnya tadi sudah diketahui 4 cm ya. Untuk ruang tamu nih, saya tulis dulu di sini ruang tamu itu lebarnya 4 cm. Berarti nanti di sini lebar sebenarnya kita hitung 100 dikali 4. Berarti 400
cm atau 4 meter, gitu kan? Nah, kemudian panjangnya di sini 3 cm dia bilang. Kita hitung berarti panjang sebenarnya itu 100 dikali 3. Berarti berapa? 300 cm ya adik-adik. Ini kita buat jadi meter, 3 meter. Nah, panjang dan lebarnya sudah tahu. Berarti untuk hitung luas, ya mudah ya. Panjang dikali lebar, berarti 4 dikali 3. Berapa? 12 meter persegi. Berarti di sini nomor 3-nya juga betul. Jadi di sini adalah A jawabannya ya adik-adik untuk nomor 6. Kabar gembira buat kalian yang akan menghadapi ASPD SMP 2025. Sekarang kalian bisa belajar bersama dengan kakak setiap minggunya loh. Di hari Sabtu secara online lewat Zoom ya. Yuk segera daftar sekarang, gratis loh. Ikuti juga info kegerakan belajar bersama ini di grup WA ya. Untuk join grup, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 7. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki luas 196 meter persegi. Nah, jadi ini ada taman ya, bentuknya persegi begitu adik-adik. Persegi itu panjang sisinya sama begitu ya. Kalau luasnya 196, ini kita langsung coba cari aja. Berarti rusuknya berapa adik-adik? Akar 196. Berapa itu? 14 ya, 14 meter berarti. Nah, di sini berarti rusuknya 14 meter. Kemudian di tengah taman akan dipasang sebuah lampu di titik perpotongan diagonal taman. Jadi kalau ini kita gambar diagonalnya, titik potongnya ada di sini. Nah, ini akan diberi lampu. Berapa panjang kabel listrik yang dibutuhkan jika kabel tersebut harus ditarik sepanjang salah satu diagonal taman? Ya, jadi di sini dipasang lampu itu kabelnya harus ditarik sepanjang diagonalnya ini. Artinya apa? Artinya kita harus cari diagonalnya ini adik-adik. Ini kalau kakak gambar lagi ya. Ini di sini berarti gini kan, ini 14, ini 14 gitu. Nah, ini berapa? Itu kan belum tahu ya. Nah, kita cari dulu nih sisi miringnya. Kalau ini saya kasih nama ABC gitu, berarti kita cari AC ya. Ya, karena ini adalah segitiga siku-siku dan panjang sisi tegaknya ini sama ya, alas dan tingginya sama. Itu untuk menghitung sisi miringnya, kalian bisa langsung gunakan ini aja S akar 2 gitu adik-adik untuk menghitung diagonal biar cepat gitu ya. Jadi ini S atau rusuk nih, kita bisa bilang ini rusuk juga nggak apa-apa. Rusuk akar 2 ya, berarti rusuknya tadi kan 14. Nah, 14 akar 2 ini kalau kita hitung nanti akar 2 nya kan sudah diketahui di sini ada adik 1,4. Berarti kita masukkan berarti 14 dikali 1,4. Ini kalau kita hitung nanti ketemunya adalah 19,6 meter gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, oke. Adik-adik kita lanjut lagi ke nomor 8 ya. Perhatikan pola berikut. Ya, di sini ada gambar persegi panjang adik-adik, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4 ya. Kita akan coba cari. Kita lihat dulu pernyataan pertama adik-adik. Banyak persegi biru pada pola ke-10 adalah 224 buah. Ya, persegi biru ya. Kita lihat yang biru dulu adik-adik. Di sini yang biru ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang biru ada 10. Kemudian ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di sini 18 adik-adik ya. Nah, dari sini aja sebenarnya kita sudah bisa tahu nih ya. Ini polanya teratur adik-adik ya. Dia bertambah 4, 4 gitu ya. Nah, ini berarti untuk mencari pola ke-10 kita bisa gunakan UN ini adik-adik ya, untuk yang biru nih ya. Yang biru dulu itu U10-nya. Itu rumusnya apa adik-adik? A plus dalam kurung N-1 kali B. Nah, ini kita masukkan. A-nya berapa tadi? 10. Ya, 10 ditambah N-nya 10. 10 kurangi 1, 9 dikali 4. Jadi 10 ditambah 36. 46 ya. Jadi banyak persegi biru pada pola ke-10. Kalau 224 ini salah.
ya. Berarti nomor 2 ini udah pasti benar. Oke, satunya salah. Oke, kita cek lagi ke nomor 3 atau 4 nih. Kalian mau pilih yang mana? Kalau di nomor 3 itu selisih banyaknya merah dan biru pada pola ke-10 adik-adik. Nggak apa-apa kalau mau cari yang merah juga boleh. Ya, tadi kan U10-nya sudah tahu. Ini kan kita cari yang U ke-10 kan. Kita sekarang cari yang merahnya. Di sini merahnya ada 2, kemudian 6 gitu ya. Kemudian di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, di sini berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. Nah, adik-adik kalau kita lihat ini ya. Ini selisihnya berapa nih? Selisih 4, selisih 6, selisih 8, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, selisihnya itu, bedanya itu kan nggak sama, adik-adik. Di sini 4, kemudian 6, terus kemudian 8 ya. Atau kita tulis di sini. Untuk yang merah ya. Untuk yang merah pola ke-1 itu 2 gitu kan. Kemudian 6, 12, 20. Ya, ini kan selisihnya 4. Kemudian di sini 6, di sini 8. Nah, ini kan nambah 2, nambah 2. Berarti habis ini ditambah 2 lagi berarti 10. 20 tambah 10, 30. Ya, kita tambah lagi. Tambah 2 lagi, 12. Berarti berapa? 42. Tambah lagi, tambah 2 lagi, 14. Berarti berapa ini? 56. 56 tambah 2 lagi nih, 16. Gitu ya. 2, 72. 72 tambah lagi 2, 18. Berarti berapa nih? 90. Nah, ini kita hitung. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 tambah 1 lagi adik-adik. Tambah 2 lagi 20 berarti 110 ya. Ini U10-nya. Nah, selisih banyaknya persegi merah dan biru ya ini kita tinggal hitung. Ya, 110 kalau kita kurangi 46 ini ketemunya adalah 64. Ya, jadi ini nomor 3-nya salah ya adik-adik. Ya, nomor 3-nya salah, berarti 4-nya pasti benar. Jadi 2 dan 4 jawabannya adalah yang D. Itu untuk nomor 8. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 9. Zainal sedang menjalani masa training di perusahaan PT Indojaya Group sebagai staf administrasi. Di dalam kontrak tertulis bahwa selama 1 tahun masa training, ia akan mendapatkan gaji yang akan bertambah tetap setiap bulannya. Pada bulan kelima, ia mendapatkan gaji 850.000 ya. Ini berarti U5 ya adik-adik di sini. Dan pada bulan ke-8, dia mendapatkan gaji 1.150.000. Ya, ini U8-nya itu. Ya, kemudian kita cek dulu pernyataan pertama. Gaji pertama yang diterima Zainal adalah 450.000. Ya, kalian lebih suka untuk mencari nomor 1 atau 2 nih, kita cari. Yang nomor 2-nya apa sih? Pertambahan gajinya, itu 50.000. Oke, kita cantumkan dulu aja di sini ya. Tadi yang diketahui adalah U5-nya ya, adik-adik. U5-nya adalah 850.000. Di sini berarti kita bisa tulis UN ya. UN itu kan A ditambah dalam kurung N-1 kali B kan. Nah, ini kita bisa masukkan. A-nya kan belum tahu tuh. A ditambah 4B itu berarti sama dengan 850.000. Ya, berarti kalau U8-nya tadi berapa? 1.150.000 ya. Nah, ini kita masukkan dulu ke rumusnya juga. A ditambah, ya kalau U8 berarti kan N-nya 8. 8 kurangi 1, 7B. Sama dengan 1.150.000. Kemudian ini kita kurangi aja, ini habis ya. 4 dikurangi 7B, 4B dikurangi 7B itu min 3B sama dengan 100 ya. 300.000 minus ya. Oke, berarti B-nya min 300.000 itu dibagi min 3. Ya, ketemunya adalah 100.000. Nah, ini jadi bedanya adalah 100.000 adik-adik. Jadi nomor 2 ini kalau 50.000 ini salah ya. Nomor 2 ini salah. Berarti nomor 1-nya benar nih. Gaji pertama yang diterima Zainal. Ya kalau kalian mau coba cari juga boleh, kita masukkan ke sini aja ya.
Jadi A plus 4 kali 100.000, ya itu adalah 850.000. Dan berarti A ditambah 400.000 sama dengan 850.000. Berarti A-nya adalah, ini kita kurangin aja ya, 850.000 dikurangi 400.000, gitu adik-adik. Berapa hasilnya? Adalah 450.000. Ya, berarti kan ini benar nih yang nomor 1 kan. Kemudian kita cek lagi ke nomor 3 atau ke nomor 4. Kalau yang di nomor 3 itu gaji yang diterima Zainal di akhir masa training ya. Dia trainingnya itu kan selama 1 tahun. 1 tahun 12 bulan, berarti U12. Kita cari U12-nya aja dulu ya. U12 berarti A-nya tadi 450 ya. Ditambah N-1, N-nya 12 kurangi 1, 11 kali 100.000. Nah, kita hitung. Berarti 450.000 ditambah berapa ini? 1.100.000. Dah, ini kalau kita jumlahkan adalah 1.550.000. Itu U12-nya. Kita cek nomor 3 adik-adik. Ya, gaji yang diterima Zainal di akhir masa training adalah, nah ini salah ketik adik-adik ya. Kan nggak mungkin gaji yang diterimanya 1.550 rupiah ya. Ini salah ini adik-adik. Harusnya ini kurang nih. Ini harusnya titik begini, terus begini gitu ya. Nah, berarti nomor 3 benar. Dan nomor 4 ini nanti kalau kalian mau coba boleh. Nomor 4-nya ini salah adik-adik ya. Jadi jawabannya 1 dan 3 adalah yang A. Itu untuk nomor 9. Oke, kemudian kita ke nomor 10. Analisis keuangan sederhana. Nah, di sini bahan-bahan yang dibutuhkan serta harganya mereka buat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini tabelnya. Dengan bahan di atas, mereka dapat membuat 5 resep wonton chili oil. 1 resep menghasilkan 4 porsi wonton. Berarti kalau dengan bahan di atas, mereka bisa membuat berapa adik-adik? 20 porsi kan? Nah, pernyataan yang benar sesuai dengan narasi di atas. Kita cek dulu ke nomor yang A ya. Kelompok tersebut berniat menjual dengan harga 5.000 dengan pertimbangan harga lebih terjangkau untuk teman-temannya. Maka kelompok tersebut akan mendapat untung sebesar 1.000 per porsi. Kita cek dulu. Tadi kan 20 porsi jadinya. Kalau mereka jual dengan harga 5.000, ini 5.000 kita kalikan 20 adik-adik. Ketemunya adalah 100.000. Ini aja sudah rugi ya. Tadi kita lihat di sini jumlahnya, harganya ini harga totalnya di sini jumlah itu 158.000. Kalau uang yang mereka dapatkan hanya 100.000 dengan menjual 5.000 per porsi, berarti sudah rugi. Berarti ini yang A-nya salah ya. Kemudian kita cek yang B. Apabila mereka ingin mendapat keuntungan minimal 20%, maka harga yang harus dijual adalah 9.600. Oke, ini kita cek dulu di sini. Berarti mereka ingin dapat untung 20%. Nah, kita cari dulu 20%-nya berapa. 20% dari jumlah uang yang sudah mereka keluarkan. Ya, kita coba hitung, berarti 20 per 100 gitu ya. Dikali 158.800. Ini kita coret 2. Ya, ketemunya berapa ini adik-adik? 31.760. Ya, ini untung yang mereka harapkan mendapatkan untung segitu gitu ya. Ini adalah untung yang mereka ingin dapatkan. Ya, berarti mereka harus jual berapa gitu ya. Nah, berarti kalau untungnya 31.760 ya, berarti 158.800 ini kita tambah dengan untungnya dulu. 760 nih. Ketemunya nanti adalah 190.560. Nah, ini dapat 20 porsi adik-adik. Berarti kita bagi 20. Gitu ya. Nanti kalian boleh coba ini. Ketemunya adalah 9528. Ya kan nggak mungkin nih
kalian jual pakai harga Rp28 begini kan. Nah, ini kita bulatkan aja jadi 9.600 per porsi. Jadi yang B ini benar. Gitu adik-adik ya jawabannya. Oke, 10 nomor ini kita sudah buat adik-adik. Untuk nomor 11 dan selanjutnya kita perlu bahas nggak ya adik-adik? Coba kalian komen di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.